Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma ta'ala hikmatan wa anshur alaina rahmatan min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Assalatu muslimin Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sampai saat ini kita masih diberikan nikmat yang berupa iman dan Islam, di mana dengan kedua nikmat itu kita masih diberikan kekuatan untuk istiqomah, untuk menghidupkan nilai-nilai agama kita yang menjadi sarana kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Semoga bulan Ramadan ini menjadikan kita lebih memiliki motivasi yang lebih untuk bagaimana kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk menuju ke arah sana. Masyaallah muslimin Allah. Bulan tarbiyah atau bulan Ramadan ini mari kita coba manfaatkan untuk menata kehidupan kita menjadi yang lebih produktif lagi, lebih berkualitas lagi, khususnya di dalam memahami agama kita ini. Kalau kita coba renungkan kembali ya, di dalam Al-Quran Karim, doa atau munajat yang selalu kita lakukan, yang selalu kita baca adalah kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya adalah wahai Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan dunia yang baik dan berikan kepada kami kehidupan akhirat yang baik, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Masyaallah muslimin Allah. Kalau kita coba memahami bagian dari doa yang kita munajatkan ini, satu hal yang perlu kita inventarisir adalah bagaimana kita sungguh sangat piawai, sangat pandai untuk menata kehidupan yang berkenaan dengan urusan dunia, sedangkan urusan akhirat kita seringkali terbengkelai dan nyaris tidak tersentuh di dalam upaya menata kehidupan yang lebih baik lagi. Coba kalau kita renungkan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, berikan kami kehidupan dunia yang baik. Kita sudah punya strategi yang sudah kita amalkan, yang sudah terbukti dalam kehidupan, sehingga kita melakukan aktivitas-aktivitas untuk menata kehidupan yang bisa mengarah kesuksesan dunia itu dengan bagaimana anak-anak kita sudah kita masukkan sekolah ketika mereka usia 2 tahun sudah sekolah, kemudian selesai playgroup TK, masuk SD 6 tahun, masuk SMP 3 tahun, kemudian masuk SMA 3 tahun dan perguruan tinggi. Jadi kalau kita coba renungkan, satu hal yang perlu kita renungkan bersama, berapa tahunkah kita mempersiapkan anak-anak kita untuk meraih kesuksesan dunia tadi? Pertanyaannya adalah, apakah setiap anak-anak yang sudah kita manage dengan sebaik-baiknya, mulai sekolah playgroup sampai kuliah perguruan tinggi, bukan hanya S1 saja, bahkan S2 saja, itu ada jaminan mereka akan mendapatkan kesuksesan dunia? Jawabannya belum tentu. Hari ini kita melihat banyak orang-orang yang alumni lulusan S2 ya, kemarin dengan sangat terpaksa mereka ada yang kembali ke desa, ada yang hanya menjadi sopir ojek online. Ini artinya menggambarkan bahwa ikhtiar kita, upaya kita untuk menata kehidupan sukses dunia saja dengan kerja keras yang seperti ini, belum ada jaminan, belum ada garansi kita akan sukses dunia. Padahal kita munajat kita bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami kehidupan dunia yang baik. Sekarang kalau kita lihat bagaimana urusan akhirat kita, urusan akhirat kita tidak sebagaimana yang sudah kita planningkan ketika kita masuk dunia pendidikan.
Berapa banyak di antara kita yang sudah tua ya, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa mengaji, padahal itu bagian yang penting dalam kehidupan. Berapa banyak di antara kita yang sampai usia dia sudah utuh tidak mengerti alif bengkong. Ini ada satu persoalan yang perlu kita atasi bersama, karena tugas kita itu bukan sukses dunia, tetapi sukses dunia dan akhirat. Dan Allah sudah menceritakan pada kita bagaimana kehidupan ini bukan hanya untuk meraih kehidupan dunia, tetapi kehidupan setelah dunia. Sebagaimana yang Allah ingatkan pada kita, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dari apa yang telah Allah berikan pada kalian. Untuk apa? Untuk negeri akhirat. Jadi stresing kita sebenarnya kehidupan dunia ini harus menjadi ladang untuk sukses akhirat. Dan bagaimana Allah menyatakan untuk urusan-urusan dunia itu wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan nasibmu di dalam kehidupan dunia ini. Artinya proporsi yang perlu kita tekankan bersama, berusaha untuk meraih kesuksesan akhir itu lebih diutamakan, lebih diprioritaskan dibandingkan untuk meraih kesuksesan dunia. Karena tadi redaksinya itu wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan nasib di dunia. Nah, ini yang perlu kita coba renungkan bersama. Hari ini kita sudah dikondisikan oleh Allah, dipaksa oleh Allah untuk bisa stay home, tinggal di rumah. Kemudian jadi pertanyaan, ngapain kita di rumah? Banyak di antara kita yang kebingungan untuk memanfaatkan waktu. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, semua aktivitas dari rumah itu ternyata tidak mudah untuk kita, sangat-sangat membosankan. Nah, itu ayo kita coba ya, tata kehidupan kita dengan bagaimana mencoba memplanning, membuat materi-materi silabus ya, untuk bagaimana kita mulai menata kehidupan yang berkenaan dengan urusan akhirat. Ini adalah persoalan yang penting untuk kita paham bersama, karena kalau kita coba melihat kembali bagaimana potret umat Islam saat ini, itu banyak orang Islam yang mereka tidak memahami nilai-nilai keislaman. Banyak orang Islam yang belum memahami betapa pentingnya nilai-nilai agama dalam kehidupan. Saya yang seringkali berinteraksi dengan orang-orang yang ketika masa mudanya dia mengejar dunia ya, secara sungguh-sungguh, tapi ketika di akhir kehidupannya kasihan melihat mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Sholat masih belum bisa, berdoa masih belum bisa, ngaji pun masih belum bisa. Padahal ini yang mereka butuhkan. Apa sih hiburan yang bisa kita berikan kepada orang yang sudah ulul? Apakah kebiasaan-kebiasaan nonton televisi hingga bosan, kemudian melakukan aktivitas duniawi yang lain yang membosankan itu? Karena hari ini kita memang ditunjukkan, dibuktikan oleh Allah bahwa ternyata kehidupan dunia itu tidak sebagaimana yang kita lihat. Kelihatannya indah, kelihatan manis, tetapi nanti berakhir dalam kepahitan. Karena apa? Ada saat-saat di mana kita akan ditanyakan oleh Allah tentang apa yang sudah kita kerjakan sepanjang hidup kita. Allah sudah memberikan umur pada kita cukup panjang. Ada yang berikan umur 50 tahun, 60 tahun. Pertanyaannya apa? 60 tahun umur yang sudah diberikan kepada kalian, kenapa kalian masih belum bisa membaca Al-Quran? Masih bisa belum paham tentang Al-Quran? Karena Al-Quran itu buku panduan. Ini yang harus coba kita renungkan bersama. Karena hari ini kalau kita melihat kembali ya, persoalan yang muncul ketika orang harus beribadah di rumah. Seorang ayah ya, harus menjadi imam di dalam keluarga. Persoalan muncul ketika ayah tidak bisa membaca, tidak bisa mengaji. Apakah kemudian bisa digantikan ibu? Oh, ternyata tidak bisa. Kaidah menyatakan bahwa yang jadi imam itu harus laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin untuk wanita. Karena itu mau tidak mau, suka dan tidak suka, ayo kita coba ya, belajar kembali bagaimana mengaji itu Al-Quran itu. Sehingga ketika ada situasi yang tidak ingin kita inginkan itu,
ya, bisa kita antisipasi dengan lebih cepat lagi karena kita sudah memiliki persiapan yang paling tidak sudah memadai. Nah, semoga ini menjadi renungan kita bersama, dan mari kita akhiri dengan bersama-sama baca ifrat majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.